Selamat pagi anak-anak Miss, senang rasanya bisa bertemu kembali di pagi hari ini. Harapan Miss semua anak-anak Miss dalam keadaan baik dan sehat ya. Daring atau materi kita hari ini itu masih lanjutan dari materi yang minggu lalu tentang sejarah internet. Harapan Miss, anak-anak Miss semuanya masih mengingat sejarah internet ya. Pertama sekali yaitu di mana dibentuk atau dikembangkannya internet ya, di negara mana, tahun berapa ya. Itu di negara Amerika Serikat ya pada tahun 1969 ya, atau 1969 ya. Nah, di bidang apa pertama sekali itu dikembangkan ya atau dibentuk itu di bidang pertahanan atau militer ya. Nah, lalu setelah internet lalu dibentuklah atau dikembangkanlah email ya itu pada tahun 1972 oleh Roy Tomlinson ya. Nah, semakin populerlah email di situ digunakan. Jadi setiap kita menggunakan ya atau membuka games biasanya atau aplikasi yang lain, kita bisa masuk menggunakan email. Nah, lalu dibentuklah setelah email ada news group ya, artinya seperti forum dia ya, seperti forum grup atau diskusi ya. Nah, itu dibentuk pada tahun 1979. Itu yang membentuk itu ada 3 orang ya. Itu yang seperti sudah tertera di layar. Nah, karena komputer yang membentuk jaringan itu semakin banyak ya, maka membutuhkan sebuah protokol resmi ya. Nah, protokol yang pertama sekali kemarin itu yang digunakan adalah TCP atau IP ya. TCP itu Transmission Control Protocol atau IP adalah Internet Protocol. Nah, selain menggunakan itu ya, kita bisa juga menggunakan alat komunikasi mobile seperti ponsel atau tablet dan lainnya. Itu dengan menggunakan teknologi WAP atau Wireless Application Protocol ya. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang hardware atau perangkat keras yang untuk mengakses internet. Yang pertama sekali pasti adalah sarana daripada komputer ya. Nah, kenapa komputer? Karena komputer adalah sarana ya untuk mengakses internet selain pada smartphone dan tablet. Ya, itu dia. Nah, lalu ya setelah komputer itu pasti harus ada modem ya. Modem itu ada yang internal, ada yang eksternal ya. Ini dia ya, modem itu berasal dari singkatan apa, yaitu modulator, demodulator ya. Pengertian modem juga ada. Lalu ya, modem itu fungsinya untuk apa ya, mengubah sinyal analog ya, sinyal digital menjadi sinyal analog atau yang sebaliknya ya. Nah ya, modem internal ya juga ada keuntungan dan kelebihannya atau kelemahannya ya. Itu seperti yang ada di layar ya, yang anak-anak bisa melihat ya dan membacanya. Nah, lalu ada modem USB ya. Modem USB ini apa ya? Ini dia. Modem USB adalah modem yang tanpa kabel yang menggunakan ya atau tanpa menggunakan jaringan telepon. Kelebihannya apa? Mudah dibawa dan mudah dipindah sesuai dengan keinginan ya, sudah pasti ya. Lalu kekurangannya apa? Ya kekurangannya ya kecepatannya itu dapat melemah jika cuaca di sekitar kita tidak mendukung. Biasanya ini efeknya kita bilang istilahnya sinyal ya. Sinyal itu kan mungkin karena faktor hujan atau dan sebagainya ya. Nah, ini adalah beberapa ya perangkat jaringan komputer. Itu ada Ethernet ya. Lalu ada konektor RJ45, ada hub ya, ada switch ya. Lalu ada wireless adapter, ada bridge, ada router dan ada reparator ya. Berikut semua fungsi-fungsinya semua tertera di layar. Perangkat lunak software ya. Ini software untuk internet ya. Itu yang pertama sekali adalah sistem operasi ya. Yang jelas sistem operasi ya. Kalau nggak ada sistem operasinya apa yang mau dikerjakan. Nah, sarana penghubung komputer dengan penggunanya adalah sistem operasi. Di mana sistem operasi yang digunakan hendaknya disesuaikan dengan perangkat keras yang ada di dalam komputer ya. Nah, yang pertama sekali adalah web browser. Kalau sudah kita dengar istilah web browser ya, ini biasanya pasti udah langsung searching ya kan. Nah, itu dia. Nah, web browser ya atau bisa dikatakan dengan istilah penjelajah ya atau menjelajah ya. Atau menjelajah itu dia. Adalah perangkat lunak yang berfungsi untuk menampilkan dan melakukan interaksi dengan dokumen-dokumen yang disediakan oleh server web ya. Itu dia ya. Nah, demikian materi yang sudah dijelaskan hari ini ya, itu masih kesinambungan atau berhubungan dengan materi kita minggu lalu. Tugas untuk anak-anak Miss hari ini yaitu dari materi kita yang hari ini, Miss harap anak-anak Miss bisa mencatat materinya di buku catatan ya, hanya teksnya saja ya, supaya ada pegangan untuk kalian di rumah ya. Setelah selesai lalu hasilnya itu difoto dan dikirim di classroom.
Semoga anak-anak Miss bisa mengerjakan tugasnya dengan baik ya. Sekian dan terima kasih, sampai ketemu di materi atau di pembelajaran daring berikutnya. Terima kasih.